Saya mulai. Bentar ya. Salah. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi sedikit teorinya ya tentang Inkscape hari ini. Kita mau belajar soal coloring dan pattern with Inkscape untuk pertemuan ketiga ini gitu ya. Yang pertama coloring type. Kemarin yang praktek mungkin sudah beberapa ada yang paham ya, ada yang namanya fill untuk mengisi objek dengan satu warna solid ya. Kayak kemarin payung, kalian mau mengisi warnanya di dalamnya ya pakai fill itu sama satu warna aja bisanya ya. Kemudian ada gradien juga, gradien ini ada tiga ya. Di sini ada gradien linear yang ini yang paling kiri, yang tengah ada radian gradien, kemudian yang ini mesh ya. Nah, ini yang biasa umum dipakai yang pertama sama yang di tengah ya. Nah, ini mengisi objek dengan kombinasi warna dengan opacity transparansi meningkat. Nah, untuk pattern sendiri ini hitam dan putih ya, pokoknya ada polanya gitu. Cuma hari ini kita belajarnya di fill sama di gradient aja ya. Untuk pattern nanti kita buat sendiri ya di sini. Oke, kemudian ada stroke fill. Stroke fill ini digunakan untuk mengganti warna garis. Jadi kemarin di contoh yang bikin payung itu kalau mau ada garisnya itu settingnya pakai stroke fill ya. Nah, untuk stroke stylenya juga bisa ya. Ada width-nya itu untuk ketebalan ya. Dan untuk dashnya itu tipe garisnya ada yang garis titik-titik, ada yang garis biasa gitu ya. Oke, sebentar ada yang baru masuk. Oke, kemudian ada yang namanya color drop ya. Color drop ini untuk mengambil warna yang ingin kita pilih ya. Nanti saya contohkan bagaimana ya. Nah, ini sedikit color making ya. Pattern making, cari referensinya apa, kemudian paste di clip dan pakai yang namanya trace bitmap ya. Nanti saya praktekkan juga, nanti akan bisa membentuk kombinasi yang seperti ini ya. Oke, kita langsung praktek aja biar kalian bisa langsung mengerti ya. Oke, tadi ada yang baru masuk. Siapa yang baru masuk? Laura Christie. Laura Christie. Nanti yang baru masuk, nanti saya absen ya yang belum ya. Di akhir aja. Oke, sekarang kita share screen. Nah, oke. Kita buka Inkscape. Silakan ya yang bisa mengikuti, silakan mengikuti. Oke, buka Inkscape. Seperti biasa, kita pilih ke print, kemudian A4 saja ya.
Oke. Oke, kalau nggak terlihat bilang ya, bisa bilang selak. Nah, tadi seperti yang tadi dibilang, eh, di sini ada layers object, ada fill and stroke ya. Fill ini, nah ini ada flat color atau fill biasa, ada linear, ada radial, sama ada mesh ya. Kita akan gunakan tiga ini dulu ya. Untuk di stroke-nya juga sama ya. Stroke style itu, nah gini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Jadi, kita akan belajar trace bitmap ya. Ini trace bitmap. Untuk memunculkan trace bitmap, kalian bisa ke sebelah sini. Misalnya nggak ada nih, kayak gini nggak ada ya. Cuma ada tiga ini misalnya gitu ya. Caranya kalian klik ini, cari yang namanya trace bitmap. Nanti kalian akan muncul ya. Itu ya. Untuk yang belum ada. Untuk yang hilang semua, misalnya ternyata kepencet nggak sengaja hilang semua nih ya. Ada situasinya seperti itu. Kalian bisa pilih objek nih di atas ini objek, klik tiga ini ya, atau dua ini yang penting gitu ya. Nanti otomatis akan muncul lagi di sini ya. Oke, sekarang kita nanti bahan-bahan yang akan dipakai saya kasih atau kalian mau bebas juga boleh. Jadi kita bakal belajar singkat aja sedikit bagaimana cara membuat pattern yang simple ya. Oke, jadi saya punya. Master boleh Iya, diulang tadi, Pak. kenapa? Master boleh diulang tadi cara buat munculin yang itu, Oh, trace munculin itu ya. bitmap itu bagaimana ya, Pak? Nah, kamu ke atas, ini pilih objek, ini klik ini dulu. Nah, ini kan nanti muncul di sini. Nanti ulang, pilih lagi yang ini. Nanti akan dia muncul gitu ya. Misalnya gini X. Hilangin deh ya. Objek, there's an object. Nanti dia muncul di sini ya. Kita bisa geser aja. Ini, kemudian ke objek lagi, fill and stroke. Nanti dia muncul di sini gitu ya. Kalau tab ini benar-benar hilang semua gitu caranya ya. Oke. Tapi Pak yang satu tadi Pak mana? Yang I- warna hijau itu. yang ini ya. Yang paling ujung, Pak. Bukan yang sebelah Oh, yang ini. itu. Heeh. Nah, yang ini kamu klik ke sini aja, nanti pilih ini, trace bitmap. Nanti kalian muncul langsung gitu. Bisa ya? Oke. Jadi nanti saya akan kasih bahannya aja ya langsung ya. Material di post aja. Itu ada dua bahan ya. Di Classroom ada yang ini sama yang ini. Ini kalau kalian mau ngikutin contohnya, ini kalian silakan download image ini, dua image ini ya. Silakan di-download. Kalau udah di-download, kita akan coba untuk trace ya. Oke, sebentar ya. Mungkin ada yang mau download, saya kasih waktu dulu sebentar sambil saya minum. Oke, udah ya, kita lanjut ya. Kalau udah di-download, ya, kenapa? Pak, Pak, Iya, kenapa? saya Pak dari Renal Pak, absen Pak. Iya, ntar di akhir. Ntar Ya Pak, di tadi di akhir. jalan. Ya, ntar di akhir ya. Oke, lanjut lagi ya. Lagi, kalau udah tadi download, ini kan saya ada dua nih. Ya, kalian silakan klik yang ini, yang pertama ya, image yang pertama, klik. Kalau muncul kayak gini,
langsung di oke saja ya. Sorry. Langsung di oke saja gitu. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini udah aman berarti. Cara kecilinnya sama kayak kemarin. Pilih yang ujung-ujungnya ini, not-notnya ini. Nih ya, ujung-ujung ini kalian pilih. Terus kalau mau rapih, silahkan pencet Ctrl dan Shift ditahan ya. Kemudian geser mouse-nya untuk biar rapi gitu ya. Atau pencet Ctrl aja, nanti dia akan kayak gini ya. Oke, salah Ctrl Shift, kira-kira sekitar segini ya. Nah, saya mau ambil yang ininya aja. Cara ngilangin ininya seperti yang kemarin caranya. Pilih yang ini, pilih ini ya, rectangle tool, kemudian pilih aja dikotakin yang ininya, ya sekiranya pas lah ya. Kotakin, kemudian pilih lagi, jangan lupa setelah ini pilih lagi yang paling atas ya. Pilih lagi ini ya, selector toolnya pilih lagi atau di keyboard pencet S untuk balikin lagi ke mode select, mode selection. Setelah itu select ini, kemudian pencet shift, select yang bawah vektor stoknya di select. Kalau udah kalian pilih ke atas objek, kemudian clip, set clip. Nah, nanti hasilnya akan pilih yang ini aja gitu ya. Ada yang ngikutin? Ada yang mau diulang? Desri, bisa? Belum download gambarnya, Pak. Tadi kecepatan. Bisa download gambarnya bisa tapi Belum bisa, Pak. belum bisa. Iya, soalnya dibutuhkan akses. Harus dapat akses atau gimana? Katanya harus dapat akses buat download. Oh gitu. Oh iya benar benar benar. Sebentar ya. Share. Oke, udah. Silakan kalau mau download ya udah bisa ya. Nah, udah bisa ya. Download silakan di download. Saya tungguin. Tungguin ya. Akan udah bisa di download. Oke. Saya sedikit ulang aja ya berarti. Karena tadi downloadnya kan nggak bisa ya. Saya sedikit ulang aja. Tadi kalau udah kalian drag aja ke bawah, kemudian klik OK, kemudian pilih note yang bawah ini, Ctrl Shift ditahan di keyboard, dikecilin ya. Tuh, kemudian magnifying, kemudian pilih yang rectangle,
Silahkan dipilih, dikotakin aja. Terus pencet S atau selection tool lagi. Klik ini, klik kotaknya, kemudian klik yang vector stock. Terus ke objek, pilih clip, pilih clip, dan set clip ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau udah, ini kan masih dalam bentuk gambar ya. Caranya kalau kita mau membuat pattern sendiri atau bisa di uh, seperti PNG gambarnya gitu ya. Jadi transparent. Kalian bisa klik ini, klik layer ini, kemudian trace bitmap, pilih trace bitmap. Nah, ini kan ada nih ya. Silahkan kalian pilih-pilih. Nah, itu ternyata dia udah kebaca ya, uh, walaupun vektor stoknya udah dihilangin. Nanti kita coba aja dulu. Oke, kita apply. Nah, nanti dia sebentar belum ya. Apply 2 kali sampai muncul kayak gini ya. Nah, kalau ditarik dia udah bisa ya. Nah, ini perbedaannya gitu ya. Kalau trace bitmap. Nah, kalau dikeluarin dia gak ada putih-putihnya. Kalau ini kan ada putih-putihnya nih. Tuh, ada ya. Nah, kalau udah kalian delete aja yang ini. Ternyata vektor stoknya tetap kebaca ya. Kita ulangi saja kalau gitu. Pilih yang kotak. Pilih lagi di select. Pilih selection tool. Pilih yang bawah. Object. Clip, set, clip. Nah, ini udah membentuk pattern kalian sendiri ya. Gimana yang mengikuti? Sudah sampai mana? Adakah yang sudah mengikuti? Sampai mana yang udah mengikuti? Apa kecepatan apa gimana? Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya. Nanti bisa mengikuti saja. Kalau udah kayak gini, nah nanti kita pilih ke misalnya warnanya nggak mau hitam gitu mau ganti. Kita pilih ke sini, fill and stroke. Nah di sini ada fill, ada stroke paint dan lain-lain ya. Nah kalau mau ganti warnanya, ini kan bingung ya, otomatis dia kok nggak berubah sih? Oh berubah ternyata. Nah gitu ya. Karena udah diselect, dia akan berubah gitu warnanya. Atau biar mudahnya kalian pilih yang bawah nih, atau bisa pakai ini, pick color from image gitu ya. Ini misalnya untuk reference. Oh saya mau pilih yang ini aja deh, warna ini gitu. Dia akan jadi merah. Atau kalian bisa pick color from image kayak gini. Nah nanti akan putih gitu ya. Soalnya ada gambar lain gitu ya, gambar lain contohnya warna yang ini misalnya ya. Nah, misalnya warna ini ya. Duh, gede banget nih gambarnya. Mau ngambil warna yang ini gitu ya. Untuk ini. Kita klik dulu ininya. Pilih ini, pick color from image. Nah, nanti dia akan otomatis warnanya pindah ya ke warna yang kita inginkan dari gambar ya. Setelah itu, ini dihapus aja bisa. Setelah itu, kalau mau diganti-ganti, ini ada HSLA.
Ini untuk ketebalannya, transparansinya, kalian bisa pilih aja mau yang paling tebal atau mau yang sedang-sedang aja juga boleh ya. Nah ini L ini ke warnanya ya, kejelasan warna, mau warna hitam jadi hitam semua gitu ya. Ini menentukan atasnya, S-nya, menentukan S-nya. Nah ini juga uh, menentukan L. Jadi saling berhubungan ya. Kalau kita mau ketebalannya lebih, nanti bawah-bawahnya juga ngikutin gitu ya. Nah ini juga ngikutin lama-lama gitu ya. Silakan di setting-setting sendiri warnanya sesuka kalian, sebagus yang kalian inginkan ya. Itu ya. Nah ini misalnya mau diketengahin dikit, kalian pilih ke sini ya, line, kemudian page, kalian pilih yang ini, center, kalian pilih ini. Ini ke align, page, select gambarnya, pilih yang ini. Kalau misalnya pilih yang ini, dia akan geser ke kanan, geser ke kiri gitu ya. Nah gitu ya, untuk ke tengahin. Tuh. Nah ini kan udah di tengah nih, nggak terlalu tengah kak. Kalau misalnya nggak terlalu tengah, karena tadi kita selekin gambarnya memang kurang tengah ya, jadi bisa di align sendiri. Misalnya, oh kira-kira tengahnya segini kali ya, juga bisa aja. Pakai arrow di keyboard untuk pelan-pelan, nggak usah digeser-geser gitu, karena agak susah kan. Untuk pelan-pelan bisa pakai panah di keyboard ya, pelan-pelan tuh, untuk menyesuaikan aja gitu. Kalau sekiranya udah tengah, oke. Gitu. Ini sebenarnya belum terlalu tengah, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini warnanya baru yang fill ya. Untuk warna yang gradient ya, ada linear gradient dan ada radial gradient. Nah, ini kita mau coba dua ini. Pertama kita coba linear. Nah, linear ini perbedaannya seperti ini ya. Ini. Nah, dia akan seperti gradasi dari kiri ke kanan makin beda warnanya ya. Toh kalau kita giniin nanti ketebalan yang kiri birunya akan lebih banyak ya dibandingkan transparannya gitu. Nah, gitu ya. Misalnya ini di kayak giniin, ditukar gitu ya. Nah, dia akan lebih banyak transparannya gitu. Kalau mau diganti warnanya bisa kalau mau ganti warna ya. Nah, ini kan kenapa dia transparan? Karena di A-nya ini dia paling kiri ya. Kalau kita pindahin ke sana, dia akan full. Nah, ini bisa untuk ganti warna. Nah, mau kanannya mau agak biru yang gelap dikit deh gitu atau ya biru yang gelap bisa iniin aja. Nah, dia akan gradasi. Bisa lihat hasilnya gradasi dari yang birunya agak terang menuju ke hitam-hitaman gitu ya. Bisa nih kayak gini tuh gitu ya. Untuk menciptakan sedikit shadow ya atau volume pada gambarnya gitu ya. Jadi gambarnya nggak flat gitu aja, nggak membosankan, tapi ada uh, variasinya gitu warnanya ya. Oke. Kalau mau nambahin di tengah-tengah gitu misalnya, klik dua kali aja. Nah, dia akan muncul baru nih ya. Nah, ini kalian bisa misalnya biru muda dikit deh gitu atau bisa diganti di sini atau di sini biru muda dikit gitu misalnya. Nah, dia akan ada biru mudanya nih di tengah-tengah ya. Nah, gitu ya. Ada biru mudanya dikit. Kalau misalnya dirasa tidak sesuai ya nggak apa-apa, nggak usah. Kalau nggak mau nih, kalian tinggal Ctrl Z aja. Atau bisa di sini ya untuk delete stop ya. Klik yang mana yang mau di delete ini atau ini. Ini saya mau tengah-tengahnya delete, delete gitu ya. Nah, untuk tambah juga bisa di sini ya. Add gitu di add gitu. Gitu ya. Jadi semakin banyak akan semakin gradasinya akan semakin berbeda-beda ya. Warna merah gitu ada atau kuning gitu misalnya. Itu bisa juga, tapi kan ini karena hitam ya.
kita tambah misalnya di tengah sini kita kuning gitu. Jadinya agak ya aneh sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Coba ya warna lain hijau misalnya. Kalian silakan bereksperimen aja ya. Nah, kayak gini juga boleh ya. Ini oke lah, si nyambung warnanya. Misalnya 3 ya, saya mau 3 stop. Jadi nanti di tugas kalian coba warnanya digradienin, jangan yang flat-flat aja ya. Jadi mau 3 stop, mau 2 stop, mau 4 stop gitu juga bisa. Pilihannya di sini mau mau dominan yang mana gitu ya. Silahkan. Itu ya, nanti akan menciptakan warna seperti ini. Oke, sampai sini gimana? Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Adakah yang ingin ditanyakan sampai sini? Desri gimana, Desri? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Kalau udah seperti ini, kalian silahkan em, oh iya, maaf. Ini kan masih linear ya. Kita coba-coba lagi lain ya, yang lain. Kita coba yang radial ya. Radial ini bedanya adalah dia akan memutar gitu ya. Tuh, jadinya seperti apa ya, roda gitu ya. Misalnya saya yang nah gitu ya. Jadi seperti lingkaran, gradien lingkaran gitu. Kalau tadi bedanya yang linear itu ke samping ya. Ini dia memutar ya, itu ya. Nah, gitu. Dia akan kombinasi warnanya akan memutar kalau kita pilih yang begini. Nah, gitu ya. Ganti warna hijau kali. Nah, itu dia akan sekitarnya akan lebih memutar ya, gitu ya. Ini mau ditambahin misalnya agak sedikit hitamnya lebih mendominasi gitu. Boleh. Nah, ini mau ganti warna lagi juga boleh gitu ya. Nah, ini ya. Jadi untuk yang gradien radial gradien ini silakan kalian boleh pilih mau yang linear kayak gini atau kalian bisa pilih yang ini gitu ya. Silakan. Nah, untuk yang mesh ini dia biasanya deteksi ya. Ini saya juga belum pernah pakai yang mesh. Tapi yang paling umum memang ini dan ini ya. Nah, ini jadi dia yang mendetek gitu. Oke. Kalau pattern kita klik, nah dia akan jadi pattern untuk si gambar ya. Jadi gitu ya tuh titik-titik gitu atau gimana gitu ya. Tapi saya nggak mau ya. Jadi kalian silakan pilih pattern kalian sendiri. Kemudian atau kalian boleh pilih gambar seperti ini, flower-flower ini, terus bikin di pattern kayak gini juga boleh. Atau kalian bisa ini kan lebih mudah ya jadinya ya tuh. Dia lebih kayak mempermudah gitu ya. Nanti tinggal dibikin kotak gitu. Tapi saya nggak mau karena ini terlalu mudah. Kalian kalau bisa bikin pattern kalian sendiri ya. Mesh aja. Saya buat ulang ya. Tambah tengah terus agak dinaikin aja. Itu ya. Nah, ini kan kalian belum jadi ini ya. Masih seperti gambar biasa, belum kayak pattern gitu, belum kayak yang tadi dicontoh di PowerPoint ya. PowerPoint di exit. Seperti ini ya, belum seperti ini. Nah, kita akan membuat kurang lebih jadi seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian pilih gambar yang satu lagi. Pilih gambar yang satu lagi dan oke seperti biasa ya. Nah, ini kan ada yang namanya garis-garis ya kayak putih-putih tadi ya. Kalian tinggal di oke. Pilih lagi seperti biasa.
terus trace bitmap ya. Apply sekali dan gitu ya. Dia akan jadi seperti itu. Nah, ini di X aja, di delete ya. Yang di X di delete. Nah, ini kalian sesuaikan aja gitu. Misalnya, mau segini kali ya. Nah, kalau saya bisa segini mungkin. Saya mau segini biar agak di tengah gitu ya. Ini agak naikkan dikit untuk membentuk seperti ini. Nah, ini digedein aja. Sedikit digedein. Ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, biar sedikit agak sama. Gini. Nah, sesuaikan aja ya. Sesuai dengan selera kalian, disesuaikan aja. Oke, kalau udah kayak gini, silahkan kalian kayak tadi ya, pilih ini, ini, kalian pilih warna lagi, warna gradien ya, warna gradien. Nah, pilih warna yang berbeda. Misalnya saya mau yang ungu dikit kali ya, gitu. Oh, pilih yang ini dulu, ungu dikit. Ini kesini dikit, agak gelap ungunya juga nggak apa-apa. Ini kayaknya ungunya terlalu ini ya. Nah, ini violet segini lah ya. Ungu, tebalannya diplusin, belum terlalu terlihat. Ini ungu. Nah, gini ya. Emang nggak terlalu kelihatan ya magnifyingnya. Nah, ungunya ada bedanya, misalnya ungunya agak terang dikit kali ya, biar ada sedikit perbedaan. Oh, gini aja, ini agak gelap, ini terang dikit. Nah, gitu ya. Nah, ini kayak gini sekalian udah sesuai lah gitu ya, atau mau tambahin lagi juga nggak apa-apa. 4 kali tambahin dikit untuk ada kesan ininya. Nah, ini nggak terlalu kelihatan kayak gradien ya jadinya ya, karena warna mirip-mirip. Nah, gitu, biar ada kelihatan ya. Oke, kalau udah kayak gini, ini kan udah termasuk sedikit bikin pattern lah, bisa dibilang gitu ya. Sedikit bikin pattern, kalian pencet ini, kemudian Ctrl D, nanti akan menciptakan baru ya. Ini baru di sini, um, duplicate untuk yang ini ya. Nah, kalau udah kayak gini, mau dibalikin ya, kalian silakan uh, pencet with, ini di atas kan ada nih untuk munculinnya. Kalau kalian nggak ada, ini pencet ini, with, kalian minusin aja di depannya gitu. Nanti dia akan wis jadi begitu. Minus. Harusnya sih nggak minus ya. Harus nggak ini. Oke, ternyata dia tidak mau. Berarti uh, kalian pindahin aja gitu ya, sekiranya sampai ke nilai yang sama. Atau X-nya juga bisa di minus. Malah nggak ada apa-apa. Berarti kayak gitu aja ya caranya ya. Nah, gitu. Biar enak, kalian pencet shift, klik 2 kali gitu ya. Tadi 104.021. Berarti kita kira-kira segitu juga ya. 4, pindah ini aja 104.021. Nah, ini kan udah sama nih ya. Silakan kalian sesuaikan lagi. Ini kan biar biar gimana biar tahu
posisinya kalian copy aja. Ini pilih dulu yang ini. Posisinya posisinya segini, copy, klik, copy, gitu ya. Nah, kalau udah gini, kalian tinggal pencet Ctrl terus di drag aja. Nah, gini ya. Y-nya beda, Y-nya berarti Ctrl copy Y-nya. Nah, ini ya, kayak gini ya. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, berapa sekarang? 9. Oke, kalau udah kayak gini, silakan kalian di select dua-duanya. Select ini, kemudian shift, select yang sebelahnya gitu ya. Kalau udah, Ctrl D lagi, tarik ke bawah. Biar rapi sambil pencet Ctrl, boleh ya. Kalau minus gimana jadinya? Oke, ternyata nggak bisa dengan cara itu ya. Oke, sama kayak tadi. Kita bedanya ini di height-nya ya. Height-nya berarti 106.682. Shift pilih 106, berapa tadi? 106.682. 106. Nah, biar sama gitu ya. Dan pakai arrow aja di ke bawah ke bawahin sambil ke arrow tuh. Nah, sambil pencet shift biar cepat gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kalian akan membentuk pattern kalian sendiri ya. Kalau udah begini, kalian misalnya mau bikin yang baru gitu misalnya. Atau kalian kecil-kecilin aja. Select semuanya. Ini ya. Ini udah jadi layer 1 ya. Ini layer 1 akan otomatis terbentuk ya. Nah, saya mau kalian nambahin layer di sini. Tambah layer, add layer, above current di add, atau bisa juga di duplicate aja yang ini. Misalnya contoh, ini dikecilin dulu aja. Ini dikecilin. Dengan pencet Ctrl dan Shift ditahan, kecilin ya. Kecilin kira-kira segini. Ini kurang gede ya. Nah, ini kira-kira segini ya. Nah, gitu ya. Kira-kira segini. Kalian sesuaikan posisinya di sini. Nah, gini. Nanti kalau udah layernya kalian duplicate aja ini. Duplicate layer. Kalian select ini. Kalian geser. Nah, kalian geser aja sambil pencet Ctrl ya. Kalian bisa geser. Nah, ini kalian akan membuat pattern sendiri ya. Nah, ini kira-kira aja. Nanti sama ya. Klik kanan, duplicate atau Ctrl D. Oke, klik sambil pencet Ctrl. Nah, ini kan nggak seimbang ya. Ini nggak apa-apa. Ini ada kosong karena ukurannya memang harus disesuaikan harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah 3 gini biar cepat, langsung aja select tiga-tiganya. Pencet Ctrl. Select aja atau nggak gini ya. Nanti akan select semuanya. Tutup. Kalian duplicate. Atau kalian bisa sih satu-satu gini, nanti layarnya jadi berantakan ya. Satu duplicate dulu. Ini di duplicate.
ini di duplicate. Nah, ini kan banyak nih ya. Ini klik, kalian bisa klik yang ini, klik yang ini ya, yang ini, tarik aja ke bawah. Wis, nggak bisa. Oh gitu, berarti emang harus ini nggak seperti Photoshop ya ternyata ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kalian satu-satu lagi aja. Nah, untuk ganti layer ya, misalnya ini layer ke satu, ini kedua tadi ya, ini ketiga gitu ya. Untuk membedakan aja, ini kalian pindahin ordernya ke atas. Ini keempat, ini order di atas, kelima, dan ini yang keenam gitu ya. Nah, misalnya tadi ini kenapa tukaran gini? Nah ini klik yang ketiga gini. Nah gitu ya. Nah, dia akan membentuk seperti pola batik gitu ya. Kurang lebih saya mau bikin kalian bikin kayak gini. Silakan dicoba. Ini ya. Kalau di Illustrator atau di Photoshop, ini sebenarnya layernya ini bisa di select terus langsung ditarik. Tapi ini ternyata nggak bisa ya. Jadi emang harus satu-satu. Nggak apa-apa. Ini di duplicate lagi, Ctrl D, ganti jadi enggak 7 juga nggak apa-apa. 7 gitu ya misalnya. Tarik, pindah gitu ya. Select ini juga silahkan. Ya, kenapa? Izin live, OTW kam. Oke, silahkan ya. Di duplicate lagi. Silahkan. Seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini duplicate lagi. Es. Duplicate lagi. Nah, jadi kurang lebih bikin seperti ini ya, 9 gitu, sampai 9 gitu ya. Ini kan sudah membentuk pola ya. Pola kalian sendiri gitu ya. Nah, kalau udah kalian silakan nanti buat namanya di sini nih ada text tool namanya. Diklik nama kalian gitu ya. Misalnya nama saya gitu ya. Nah, ini kenapa masih kayak gini? Kalian select ininya, layernya, pilih yang ini. Stroke paint-nya kalian hilangkan saja ya. Kemudian di sini fill namanya boleh gitu ya. Nah, ini kalau fontnya kecil bisa kalian pilih di sini ya. Jadi gitu misalnya gitu ya. Oke, jadi gitu misalnya ya. Kita mau jadi partisan. Nah, gini ya. Nah, nanti kalian boleh silakan nama dan NIM-nya ya. Oh, udah ada deh. Nama dan NIM kalian, NPM ya kalau di sini sebutnya. NPM gitu ya. Nah, gitu ya. NPM kalian apa? Silakan kayak gitu ya. Nah, nanti kurang lebih akan hasilnya jadi seperti ini gitu ya.
Nah, untuk nge-save-nya, cara nge-save-nya kalian em, pilih ke sini, file, terus kalian pilih export ya. Nanti akan pindah ke sini. Pindah ke sini. Kalau udah, kalian ke bawah, silakan ganti ke atau kalian lebih mempermudah gitu ya. Misalnya saya mau ganti ininya, ganti eh, lokasi downloadnya ya. Misalnya ke desktop ya, pilih desktop. Kalian nah format namanya nama kalian dan npm-nya ya, underscore npm. Pilih di sini save type-nya. Save as type-nya kalian pilih yang JPG. Kemudian save ya. Nah, ini otomatis akan sudah ke save ya. Bisa dicek di desktop. Nah, ini ya. Hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, itu cara untuk em, nge-save-nya ya. Jadi nanti em, kumpulkan yang ininya, kumpulkan yang ini di Classroom nanti ya. Jadi nanti untuk yang ketinggalan ya, nanti bisa silahkan lihat video yang sudah saya berikan ya, karena ini di record ya. Lihat, lihat aja hasil rekordannya. Kalau bingung bisa tanya saya ya. Bisa silahkan WA saya di jam kerja ya, supaya saya bisa jawab lebih cepat. Tugasnya kira-kira mau dikumpulkan kapan? Kan biasanya hari Minggu nih. Kalian mau kira-kira dikumpulinnya kapan? Rabu depan, Pak. Rabu depan, mau dikumpulinnya Rabu depan ya. Oke Ya, ya, Pak, Rabu depan aja. Rabu depan aja ya. Oke, berarti di tanggal 30 ya. Oke ya, tanggal 30 ya. Yang lain gimana? Tanggal 30 ya. Oke, 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 oke. Oke, tanggal 30 ya. Jadi saya kasih waktu untuk minggu ini aja karena kita online ya. Selebihnya nanti tetap di hari Minggu. Oke. Kalau gitu, tadi mana? Siapa yang belum di absen? Siapa yang belum di absen tadi? Saya, Pak, Ade Renal. Siapa? Ade Renal. Ade Rainal. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Udah ya, itu aja ya yang belum di absen ya. Laura Christy belum di absen nih. Ada dia hadir tapi nggak jawab. Saya tandain aja dulu ya. Silakan kalau merasa hadir nanti PC ya. Di Zara Aulia udah eh, bales ya, nggak menjawab. Oke, mungkin untuk hari ini sekian ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu yang belum absen silakan absen ya. Itu ada foto saat di kelas, kalian boleh eh foto laptopnya atau foto selfie kalian lagi kelas gitu misalnya. Itu silakan ya. Penting ada bukti kalian mengikuti kelasnya gitu ya. Di Classroom ya, di Google Form ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Karena memang sudah selesai ya. Jadi silakan yang mau live. Terima kasih yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, ARZ, ya. itu yang video penjelasan tadi ada Sorry. ruwet. Apa? Sorry. Kenapa? Enggak, itu masih ada. Kenapa? Lu jangan deket-deketan, Cok.
Kenapa tadi yang nanya? Kenapa tadi yang nanya? Tadi yang video penjelasan itunya ada rekamannya gitu gak, Pak? Ada. Nanti saya kirimin. Oh, Oh iya, Pak. Makasih, Pak. oke. Ya, silakan keluar ya, atau saya ini aja, and everyone aja. Oke, terima kasih semuanya. Oke.